Eh, Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk presenter pertama, yaitu tim dari Bapak Sutam Rizky Wicaksono. Waktu dipersilakan, Bapak. Iya, Nanti kita hitung 5 menit dari Bapak melakukan presentasi, nggih. Silakan. iya. Saya share screen dulu. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, ini adalah makalah dari kami. Saya, Sultan Rizky Wicaksono, bersama rekan-rekan dari prodi saya, Bapak Rudi Setiawan, dan eh, Bapak Purnomo. Ya, sebentar, Ibu. Ya, eh, untuk cek kedengaran ya suara saya. Sudah, Bapak, sudah Oh ya, terdengar. ini. Eh, di makalah saya kali ini, saya melakukan penelitian tentang evaluasi kualitas sistem informasi pergudangan di sebuah perusahaan distributor obat-obatan untuk kepentingan anonimus, tidak disebutkan namanya, menggunakan model McCall. Yang pertama, kenapa kok harus ada penelitian ini? Jadi di tempat ini gitu, kebetulan sistem informasinya akan dilakukan upgrade. Nah, sebagai salah satu dasar untuk melakukan upgrade, maka harus ada peningkatan layanan. Sehingga harus dilakukan terlebih dulu pengukuran supaya memastikan memastikan bahwa investasi nanti untuk upgrade sistem informasi itu bisa tepat sasaran. Eh, sorry, sorry, salah saya. Loh, kok salah ya? Maaf, maaf. Mohon maaf, Ibu. Ini kayaknya Tidak apa-apa, Pak. Tidak saya apa-apa. salah Monggo, salah monggo, Pak. ngopi. Ya. Baik, ya kami tunggu, Pak. Saya Kami salah tunggu. salah ngopi PPT ke laptop. Ya, ya, baik. Offline. Kami, ya, kami tunggu, kami pause saja untuk waktunya dulu. Silahkan Iya, disiapkan, Pak. iya. Eh, ini terpaksa saya share dokumen saja ya, Bu. Ini kayaknya saya Iya, salah Pak. salah ngopi Oh, baik. dari Baik, baik. teman-teman tadi. Silahkan, Pak. Ya, silahkan, silahkan. Sebentar. Baik. Di proses evaluasi ini digunakan model McCall dikarenakan dari model-model yang lain, itu model McCall ini yang paling komprehensif, tetapi juga paling sederhana. Jadi di evaluasi kualitas sistem ini ada berbagai macam model, ada model McCall, ada model Boom, ada model FUPRS, dan ada juga yang menggunakan standar ISO. Model McCall ini yang paling bisa dilakukan dalam waktu singkat, tetapi tetap komprehensif. Di model McCall ini ada tiga perspektif utama, yaitu product operation, product revision, dan product transition. Nah, di penelitian ini nantinya bisa mengukur beberapa faktor. Yang paling penting adalah usability, reliability, dan maintainability. Sehingga nanti pada saat hasil evaluasi ini selesai dilakukan, maka bisa menjadi dasar bagi tim IT untuk melakukan prioritas, untuk melakukan pemilihan prioritas bagian mana yang terlebih dulu di-upgrade di dalam sistem tersebut. Dalam penelitian ini, perspektifnya tadi sudah disebutkan ada tiga. Yang pertama adalah product operation. Product operation ini ada 5 sub-item, yaitu correctness, reliability, efisiensi, dan integrity, kemudian usability. Ini untuk mengukur apakah sistem informasi itu nanti sudah bisa berfungsi dengan baik dan mana yang perlu diperbaiki. Kemudian perspektif kedua adalah product revision. Product revision di sini sub-itemnya adalah maintainability, kemudian flexibility, dan testability. Ini melihat dari kinerja yang sudah ada. Yang terakhir adalah perspektif
product transition. Product transition ini bisa dipakai, bisa tidak sebenarnya, tetapi ini juga akan jadi pertimbangan penting bagi tim IT. Apakah nanti dipertimbangkan masalah portability, reusability, dan interoperability. Dari ketiga perspektif tersebut, kemudian disusun pertanyaan yang akan diajukan kepada beberapa unsur di dalam kantor tersebut. Ya, di sini ada semua. Ini disusun berdasarkan model McCall tadi dari tiga perspektif. Sehingga di sini kemudian dilakukan perhitungan dengan eh, dua jenis, yaitu satu menggunakan skala Likert dan kemudian diinterview ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan relevan, khususnya di sistem informasi pergudangan perusahaan tersebut. Hasil yang diterima untuk perspektif pertama, product operation, maka sebagian besar responden itu setuju dengan aspek correctness. Kemudian dari si reliability juga dikatakan bahwa sistem ini jarang sekali down, efisien juga sudah cukup bagus, dan yang terakhir usability semua merasa eh, nyaman karena sudah lama dilakukan. Dari product revision, maintainability lebih ke arah human error karena user error dan tim IT kurang cepat dan kurang efisien. Flexibility juga sama, testability juga hampir sama. Untuk komponen terakhir, product transition, hasil depth interview dan pengisian angket, maka semua mengatakan bahwa sistem ini kurang portable karena jika ada komputer baru, maka dia akan sulit. Kemudian dari sisi reusability juga sama, dan termasuk juga interoperability. Hasil interview kemudian dibuatkan skor. Dari skor tersebut setelah menggunakan formula yang ada, maka bisa dirangkumkan bahwa dari ketiga komponen tersebut yang terendah adalah product transition. Ini menjadi dasar bahwa di langkah berikutnya untuk memperbaiki product transition, maka tim pengembang seharusnya bisa menggunakan standar terbuka atau juga menggunakan API atau juga lebih fokus kepada kebutuhan spesifik dari sistem informasi tersebut. Jadi meskipun kepuasannya masih lebih banyak, tetapi ketidakpuasannya ada di product transition. Begitu Bu Fitri, presentasi dari saya. Mohon maaf karena tadi sepertinya saya salah copy presentasi dari Baik, rekan-rekan tadi baik. sepertinya. Iya, tidak apa, Terima Pak. kasih. Iya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sutam atas presentasinya. Untuk tanya jawabnya, nanti kalau sesi ini sudah berakhir nih Pak ya. Baik, presenter berikutnya adalah Ibu Esti Mulyanti. Silahkan Ibu. Baik, Ibu izin saya screen ya. Baik, 5 menit dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Wassalamualaikum untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Aulia Septiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pengabdian saya bersama dosen saya yang berjudul Inovasi Aplikasi IPKK untuk Masa Depan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Indramayu. Tim kami terdiri dari Ibu Esti Mulyani, saya sendiri Nur Aulia Septiani, Ibu Munesi Saribunga, dan Pak Fauzan Islahuddin yang berasal dari jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Indramayu. Baik, langsung saja untuk latar belakang penelitian ini yaitu merujuk pada kebutuhan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Indramayu. Peserta seminar yang saya hormati, TPPKK ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang berperan penting dalam mengelola
pembinaan dan pendataan untuk keperluan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Indramayu. Nah, namun pendataan yang mereka lakukan masih manual sehingga menghadapi beberapa masalah dan kendala. Yang pertama adalah formulir yang rentan hilang atau rusak, kemudian terjadinya redundasi atau duplikasi data, kemudian proses rekapitulasi yang lama, kurangnya pemantauan data, serta pengarsipan data yang kurang terjaga. Sehingga dari latar belakang tersebut terjadilah penyusunan rumusan masalah dalam pembuatan aplikasi ini. Yang pertama adalah bagaimana sih membuat aplikasi IPKK yang mampu mengurangi redundasi data dan mempercepat proses rekapitulasi, dan bagaimana membuat aplikasi IPKK yang dapat memastikan kelengkapan dan akurasi data, serta menyediakan fitur seperti monitoring, arsip data, migrasi data, notifikasi, dan validasi untuk mendukung pendataan tersebut. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu membuat aplikasi IPKK yang mengurangi redundasi data dan mempercepat proses rekapitulasi, dan membuat aplikasi IPKK yang memastikan kelengkapan dan akurasi data, serta menyediakan fitur monitoring, arsip, migrasi data, notifikasi, dan validasi. Nah, untuk metode yang kami gunakan yaitu menggunakan metode prototype, yang dimana diawali dengan proses pengumpulan kebutuhan. Pengumpulan kebutuhan ini dilakukan di kantor TPPKK Kabupaten Indramayu dengan personal TPPKK untuk memastikan apa saja hal-hal atau yang akan diimplementasikan pada aplikasi, kebutuhan apa saja yang akan diimplementasikan kepada aplikasinya. Kemudian setelah itu kami membangun prototipe atau desain awal pembuatan aplikasi. Selanjutnya dilakukan evaluasi prototipe yang dimana untuk memastikan apakah desain tersebut sudah sesuai atau belum. Selanjutnya jika sudah sesuai maka dilakukanlah pengkodean sistem untuk pembangunan aplikasi tersebut dengan menggunakan Laravel dan DBMS MySQL. Kemudian dilakukanlah pengujian sistem untuk menguji apakah aplikasi tersebut sudah layak atau belum. Lalu dilakukanlah evaluasi sistem. Kemudian setelah evaluasi sistem dilaksanakan maka dilakukanlah penggunaan sistem atau aplikasi sudah dapat digunakan. Kemudian untuk selanjutnya terdapat use case diagram, dan di sini dalam aplikasi ini terdapat beberapa aktor atau user. Yang pertama ada kader Dasawisma, admin TPPKK desa atau kelurahan, admin TPPKK kecamatan, dan admin TPPKK kabupaten yang mempunyai tugasnya masing-masing, di mana kader Dasawisma ini mendata penduduk atau data warga, keluarga, dan rumah tangga, dan selanjutnya aktor-aktor lain melihat rekapitulasinya berdasarkan kelompok tertentu. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya di sini terdiri dari halaman beranda yang berisi konten berupa informasi TPPK Kabupaten Indramayu, halaman login yang digunakan user untuk mengakses aplikasi, kemudian halaman dashboard Kader Dasawisma, kemudian ada halaman data warga, halaman data keluarga, halaman data rumah tangga, halaman rekapitulasi catatan keluarga, halaman rekap data dan kegiatan warga kelompok Dasawisma, halaman rekap data dan kegiatan warga kelompok PKKRT, halaman rekap data dan kegiatan warga kelompok PKKRW, halaman rekap data dan kegiatan warga kelompok PKK Dusun, halaman rekap data dan kegiatan warga TPPKK desa atau kelurahan, halaman rekap data dan kegiatan warga TPPKK kecamatan, dan halaman rekap data dan kegiatan warga TPPKK kabupaten. Untuk kesimpulannya yaitu perancangan aplikasi berhasil dibuat melalui tahap analisis kebutuhan sistem, pengumpulan data, dan perancangan sistem dengan UML, ERD, flowchart, use case, database, dan antarmuka. Kemudian diimplementasikan dan diuji dengan black box testing dan kuesioner. Pembuatan aplikasi telah berhasil mengurangi proses redundasi data, serta mempercepat proses rekapitulasi data, pembuatan aplikasi yang memastikan kelengkapan dan ketepatan data, serta penyediaan fitur monitoring, arsip, migrasi data, notifikasi, dan validasi telah berhasil dilaksanakan. Berdasarkan hasil kuesioner, persentase kepuasan dari 10 responden mendapatkan hasil sebesar 91% yang menunjukkan bahwa aplikasi IPKK ini telah sesuai dengan kebutuhan, mudah digunakan, dan efektif dalam meningkatkan kepuasan kakak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Esti sudah mempresentasikan dengan lancar dan tepat waktu ya. Selanjutnya pertanyaan nanti akan menyusul. Baik, untuk presenter berikutnya, monggo Ibu Silviana Rahmawati. Silahkan disiapkan Ibu. Baik, izin share screen ya Bu. Silahkan Ibu.
Silahkan Ibu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan judul makalah Implementasi Metode Prototipe dalam Sistem Informasi Transaksi Pembelian Tiket Wisata pada Desa Wisata Brayot. Saya Mulia Rahma Adani bersama dengan teman-teman akan menyampaikan hasil. Yang pertama, pendahuluan. Desa Wisata Brayot di Sleman, Yogyakarta awalnya adalah desa wisata pertanian yang bertransformasi menjadi desa wisata pada tanggal 14 Agustus 1999, menawarkan keautentikan budaya alam. Sebelumnya, pengembangan wisata dikelola oleh Yayasan Ani Ani. Media promosi awalnya berupa koran dan brosur, lalu berkembang ke media sosial dan website berbasis WordPress. Meskipun website menyediakan informasi wisata, pemesanan paket masih dilakukan secara manual, menghambat efisiensi dan pengalaman wisatawan. Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan sistem informasi dengan fitur pemesanan online diperlukan. Metode prototipe akan digunakan untuk membuat sistem yang memudahkan pengelolaan jadwal pemesanan, meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengunjung. Selanjutnya, latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang didapat yaitu bagaimana mengembangkan sistem informasi transaksi pembelian tiket desa wisata secara online. Penelitian ini bertujuan pada pembuatan sebuah platform yang memungkinkan wisatawan untuk melakukan pemesanan paket wisata secara online sehingga memudahkan mereka dalam merencanakan kunjungan dan meningkatkan pengalaman wisata. Metodenya diagram alur penelitian sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1, yang dimana dimulai dari start, identifikasi masalah digunakan untuk memahami isu yang akan diteliti. Selanjutnya, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi yang relevan. Studi literatur digunakan untuk memahami teori yang terkait penelitian. Kemudian, analisis masalah digunakan untuk menemukan masalah dan solusi. Perancangan dilakukan berdasarkan analisis yang digunakan. Proses berakhir dengan implementasi solusi. Website Desa Wisata Brayot yang ada saat ini berbasis WordPress. Namun tidak menunggu pemesanan paket secara online, menghambat efisiensi dan kenyamanan pengguna. Untuk memperoleh data yang lebih valid, peneliti melakukan wawancara dan observasi yang dilakukan langsung dengan Bapak Darmaji pada 3 April 2024, serta studi literatur untuk memahami lebih dalam tentang pengembangan sistem desa wisata. Selanjutnya, pada tahap analitis, peneliti menemukan kesenjangan antara fasilitas yang ada dan kebutuhan pengguna, sehingga memerlukan perbaikan sistem informasi dengan metode prototipe. Peneliti merancang solusi melalui desain konseptual, spesifikasi prototipe, dan elemen lainnya, serta mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan efektif mengatasi masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan metode prototipe untuk mengembangkan website yang fleksibel dan responsif. Prosesnya dimulai dengan perencanaan, dilanjutkan dengan analisis bisnis sebagai berikut. Yang selanjutnya, perencanaan sistem dibuat menggunakan UML dengan menerapkan sistem diagram use case dengan memiliki tampilan user dan admin. Kemudian selanjutnya, perancangan database menggunakan IRD dengan tabel user, tour guide, dan paket wisata. Dalam prototipe awal diwujudkan dengan Figma. Evaluasi prototipe menemukan kebutuhan penambahan fitur seperti integrasi metode pembayaran yang lebih luas, yang kemudian diimplementasikan dalam pengembangan yang lebih lanjut. Pengujian dilakukan menggunakan black box testing, menunjukkan sebagian besar fitur berfungsi dengan baik meski ada beberapa perbaikan yang diperlukan. Proses ini memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan bekerja dengan stabil. Kesimpulannya, pada penelitian ini berhasil menyancang website Desa Wisata Brayot dengan pendekatan prototipe. Dalam metode pengembangan prototipe ini dilakukan analisis menggunakan metode BISES. Untuk perancangan sistemnya, menggunakan pendekatan UML dengan menerapkan diagram use case, dan untuk perancangan database-nya menggunakan IRD. Perancangan sistem website ini telah melalui proses testing menggunakan metode black box testing. Hasil testing menunjukkan sebagian besar fitur dirancang telah berfungsi dengan baik, meskipun ada beberapa yang memerlukan perbaikan dengan lebih lanjut. Terima kasih, sekian dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Silvana Rahmawati atas presentasinya. Berikut
Presenter berikutnya adalah Ibu Estet Wahyu Setiabudi. Semoga tidak salah ya saya mengejanya. Silakan. Ya, Bu. Baik. Saya izin share screen ya. Ya, silakan Ibu. Oke. Apakah sudah, Ibu? Mungkin di preview Ibu, perlu di preview slide-nya. Oh ya, baik, Bu. Ya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya Adrina Ferahin Ramadhani, serta teman-teman saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Metode Prototype dalam Perancangan Website Persewaan Chip pada Komunitas Chip Kaliurang. Dimulai dengan pendahuluan, kawasan wisata Kaliurang di lereng Gunung Merapi terkenal dengan keindahan alam dan aktivitas petualangan, khususnya lava chip tour. Namun, ada tantangan dalam proses penyewaan chip seperti ketersediaan yang terbatas, persaingan tinggi, dan ketidakpastian harga. Masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan wisatawan dalam melakukan reservasi chip karena proses manual yang tidak efisien dan informasi yang kurang lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi reservasi chip berbasis website yang efisien, user-friendly, dan dapat membantu wisatawan serta pelaku usaha dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait penyewaan chip di Kaliurang. Metode yang digunakan adalah metode prototyping. Metode ini melibatkan partisipasi pengguna dalam menentukan kebutuhan sistem melalui pembuatan versi awal perangkat lunak prototype. Prototype digunakan untuk mendemonstrasikan konsep, menguji desain, serta mengidentifikasi dan memecahkan berbagai masalah yang mungkin terjadi. Hasil observasi, satu, analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional, sistem yang dikembangkan mencakup fitur-fitur seperti pendaftaran dan login, pencarian dan pemesanan chip, pembayaran online, manajemen reservasi, penilaian dan ulasan, serta notifikasi dan konfirmasi reservasi. Kedua, kebutuhan non-fungsional, fokus pada UI/UX yang responsif, keamanan data, performa website, skalabilitas, dan ketersediaan yang handal. Berikut adalah analisis SWOT untuk strength potensi besar, kemudahan akses informasi, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk weakness, keterbatasan akses internet, biaya pengembangan dan pemeliharaan persaingan. Untuk opportunities, kerjasama dengan agen perjalanan online, promosi dan pemasaran, dan pengembangan fitur tambahan, serta pertumbuhan minat wisatawan terhadap petualangan alam. Untuk strategi OS, buat sistem pelayanan informasi online, kembangkan fitur tambahan untuk efisiensi dan efektivitas. Untuk strategi O dan W, tingkatkan fitur agar dapat bersaing, bangun kepercayaan dengan menyediakan informasi transparan dan memanfaatkan media sosial. Untuk threats, ketidakpastian lingkungan, perubahan kebijakan pariwisata, dan risiko teknologi usang tanpa pembaruan. Untuk strategi TS, buat aplikasi berbasis website, tambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna, dan perkuat keamanan website. Untuk strategi TW, optimalkan akurasi fitur Maps, inovasi untuk mengatasi aplikasi serupa, percepat pengembangan aplikasi, tingkatkan fitur untuk bersaing, dan pantau tren dan perkembangan industri. Berikut adalah use case diagram yang kami gunakan. Dan juga berikut salah satu diagram activity untuk yang sebelah kiri adalah diagram untuk pemesanan dan sebelahnya yaitu diagram activity untuk pembayaran. Berikut adalah diagram kelas. Dan berikut adalah salah satu rancangan UX kami di bagian pemesanan dan pembayaran. Berikut adalah tampilan bukti pesanan. Untuk simpulan, pengembangan sistem informasi berbasis website untuk reservasi chip tour di Kaliurang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyewaan. Dengan fitur-fitur seperti pendaftaran, pemesanan, pembayaran online, dan manajemen reservasi, sistem ini menawarkan peningkatan signifikan dalam kinerja dan pelayanan dibandingkan sistem lama.
Analisis menunjukkan bahwa sistem ini dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi industri pariwisata di Kaliurang, meningkatkan pengalaman wisatawan, dan mengoptimalkan proses reservasi chip tour. Baik, sekian dari kelompok kami. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Bu Estet Wahyu Setiabudi ya dari Amikom juga ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, baik. Dilanjutkan untuk pemateri berikutnya adalah Bapak Rian Abdullah Fakih. Apakah sudah ada Hadir, atau Bu. yang mewakili? Oh, baik. Silakan, silakan Ibu Dwi Arini ya, anggota nggih, yang mewakili ya. Iya, Ya, oke. Baik, silakan, silakan disiapkan. baik. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Ibu? Sudah? Silakan, bisa dimulai. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf di sini agak berisik, Bu, karena sedang di kampus ada acara juga. Baik, Oke, selanjutnya baik. saya perwakilan dari kelompok dengan judul Rancang Bangun Sistem Persewaan Barang bernama Sewain berbasis website dengan framework Laravel dari Universitas Amikom Yogyakarta. Dengan nama kelompok Rian Abdullah Fakih, Habib Muhammad Yusuf, saya sendiri Dwi Arini, dan juga dosen pendampingnya Ibu Yulia Astuti. Untuk pendahuluan, yang pertama yaitu dengan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta orang pada tahun 2024, platform digital memiliki potensi besar untuk menjangkau masyarakat luas. Sewain adalah solusi inovatif berbasis website yang dirancang untuk mempermudah proses persewaan barang menggunakan framework Laravel. Sistem ini memungkinkan penyewa untuk mencari barang secara real-time, mendapatkan informasi lengkap, dan melakukan transaksi online dengan aman. Pemilik barang juga diuntungkan dengan pemasaran yang lebih luas dan peningkatan pendapatan. Sewain dapat mengatasi keterbatasan sistem tradisional melalui akses informasi yang transparansi dan efisien, sejalan dengan tren digitalisasi yang meningkatkan efisiensi operasional hingga 30%. Dengan pertumbuhan e-commerce yang diproyeksikan meningkat. Sewain diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan ekonomi digital di Indonesia. Jadi dengan banyaknya masyarakat di Yogyakarta yang mencarikan barang-barang sewa, maka kami membuat platform sewaan ini untuk menampung barang-barang persewaan. Jadi masyarakat yang khususnya di Jogja dapat mencari barang persewaan itu di platform kami yang bernama Sewain. Kemudian tujuan dari pengembangan sistem ini yang pertama yaitu mengembangkan sistem persewaan barang yang efisien dan terstruktur, menyediakan platform yang mandiri dan terintegrasi, mengimplementasikan metode pengembangan yang terstruktur, meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi persewaan, berperan dalam pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kemudian metode yang kami gunakan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun proses pengembangannya, kita menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 5 fase. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang kedua yaitu desain sistem, pembuatan struktur dan alur kerja menggunakan UML, serta desain antarmuka dan database. Yang ketiga, implementasi dan unit testing. Pengembangan sistem menggunakan Laravel dan pengujian komponen. Yang keempat yaitu pengujian sistem, uji integrasi dan fungsi sistem secara menyeluruh. Yang kelima kemudian ada pemeliharaan, yaitu pemantauan dan pembaruan sistem untuk menjaga kinerja dan relevansi. Berikut adalah gambar untuk alur metode pengembangan sistem waterfall.
Yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Hasilnya yaitu perancangan sistem menggunakan UML, khususnya kelas diagram, untuk mendesain struktur sistem sewain database didesain dengan MySQL dan pengembangan dilakukan menggunakan framework Laravel karena kemudahan, keamanan, dan dukungan komunitasnya yang banyak. Ini ada gambar dari kelas diagram dan juga database sistem. Yang selanjutnya ada hasilnya yaitu implementasi fitur utama. Yang pertama ada registrasi pengguna, pendaftaran dan login pengguna. Yang kemudian ada peminjaman barang. Peminjaman barang memilih tanggal peminjaman, otomatisasi perhitungan hari dan biaya. Jadi setelah mengeklik tanggal dan barangnya dapat mengakun hasil jumlah hari dan juga tagihan yang harus dibayar. Kemudian ada manajemen barang, yaitu pengguna dapat menambah, mengedit, atau menghapus barang. Yang ketiga ada histori barang, riwayat penyewaan barang. Kemudian untuk pengujian sistem, kita menggunakan metode black box testing untuk memastikan fungsionalitas sistem sesuai dengan spesifikasi pengguna. Pengujian ini mengkonfirmasi bahwa fitur utama berfungsi dengan baik dan siap digunakan. Pengujian black box pada sewain menunjukkan semua fitur utama berfungsi sesuai spesifikasi tanpa adanya bug yang signifikan. Meskipun pengujian tidak mencakup semua fitur, sistem telah diuji secara menyeluruh dan dinyatakan siap digunakan, menjamin pengalaman pengguna yang aman dan lancar. Ini ada hasil dari tabel black box testing kami. Mohon maaf, waktunya sudah habis, Ibu. Mungkin bisa langsung ke kesimpulan. Baik, yang kesimpulannya adalah Sewain adalah platform persewaan barang online yang dikembangkan secara terstruktur menggunakan metode waterfall dengan fitur seperti pencarian real-time, informasi lengkap, dan transaksi yang aman. Sewain mengatasi keterbatasan penyewaan konvensional. Platform ini tidak hanya mempermudah penyewa, tetapi juga membantu pemilik barang memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Sewain siap meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam transaksi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dwi Arini, tim dari Bapak Rian ya. Baik, Bapak Ibu, dalam sesi kali ini agenda berikutnya adalah pembahasan ya terkait dengan 5 presenter, 5 judul yang sudah dipresentasikan ini tadi. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu yang ada di room 1 dari presenter yang lain barangkali ada yang ingin menanyakan atau mungkin mengkonfirmasi ataupun memberikan masukan barangkali. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, saya mungkin ingin menanyakan saja terkait dengan yang disampaikan oleh presenter pertama, Bapak Sutam. Kebetulan Bapak Sutam ini teman ya, Pak ya, dari Majung. Pak, yang ingin saya tanyakan ini, Pak, penelitiannya bagus, Pak. Maksudnya fokus di sana ya. Dari tahun lalu sebenarnya ya juga ada hubungannya ya, Pak ya. Iya, Yang sama. tahun lalu, ya, 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 Mirip-mirip semua. ya, mirip, ya, baik. Pak, ini karena ini isu yang sekarang marak ya terkait dengan situs pemerintah juga yang terkena hack tentang judul ini. Iya. Nah, ini bagaimana tanggapan atau mungkin yang hubungannya dengan penelitian Bapak terkait evaluasi keamanan dari yang dilakukan oleh tim terhadap software yang diteliti. Iya, kalau untuk website yang kompleks atau yang besar itu harus pakai minimal standar ISO. Kalau seperti yang model McCall ini kan hanya per modul, Bu. Jadi makanya saya hanya ngambil sistem informasi pergudangan, hanya modulnya aja. Nggak sampai kompleks, sampai ke manufaktur apa yang seperti itu. Jadi kalau yang memang kompleks, ya mau nggak mau harus pakai ISO minimal itu. Begitu, Bu. Baik, baik. Baik, Bapak. Ya, ini ya, memang semua tergantung skala ya, Pak ya. Ya, Tergantung skalanya skala besar juga. ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Sutam. Mudah-mudahan nanti Sama-sama bisa Ibu. dikembangkan lagi ya, Pak. Nggih, Amin. nggih.
Oke, baik. Mungkin ada tanggapan lagi, pertanyaan dari peserta, Bapak Ibu. Baik, saya ini dulu ya, sambil menunggu. Saya menanggapi saja dari yang disampaikan oleh pemateri dari Bu Esti, Bu Silviana, Bu Estet, dan terakhir Bu Dwi itu nampaknya memang se ini ya serumpun ya, membangun membangun sistem informasi, membangun aplikasi begitu ya. Betul ya, Ibu-ibu, Bapak, Ibu-ibu ya. Iya, iya, Bu. Ya, ya, ya. Kalau yang dari yang disampaikan tadi, saya rasa sudah cukup ini ya, cukup mengcover dari kebutuhan membangun informasi bahkan sampai evaluasinya. Eh, tapi namanya kita membangun sistem itu enggak ada berhentinya ya, ibu-ibu ya. Nah, mungkin dari yang masukan saya itu terkait dengan Eh, kalau saat ini itu kan memang eranya 5.0 ya, eranya 5.0, yang mana intelligent system itu sangat-sangat ini apa menjadi satu kebutuhan begitu. Nah, tentunya kebutuhan dari semua lini, baik itu skala sistem informasi yang kecil maupun yang besar. Nah, bagaimana antisipasi dari aplikasi ibu-ibu untuk menyiapkan desain database yang dapat menyiapkan sistem itu atau database tersebut agar nanti kalau dikembangkan menjadi pada kebutuhan sistem rekomendasi atau mungkin yang terkait dengan hal-hal yang hubungannya dengan analisis maupun data mining itu siap. Nah, barangkali salah satu saja yang mewakili, monggo tanggapannya. Bagaimana menyiapkan sistem informasi yang ibu-ibu bangun ini? Mungkin dari Bu Esti atau Bu Silviana atau Bu Estet atau Bu Dwi, silakan. Ada tanggapan, ibu-ibu? Baik, mungkin belum ada ya. Baik, ini sekedar saran saja. Eh, Pada saat membangun sistem itu, mungkin kalau misalnya saat ini pastinya sudah terbangun ya. Kalau misalnya eh, mau ada ada kesempatan untuk dikembangkan, itu alangkah baiknya jika database itu format-format database atau mungkin menyiapkan field-fieldnya itu dan desainnya, terutama desain dari basis datanya itu upayakan yang memang benar-benar siap jika nanti dilakukan proses selanjutnya atau dilakukan pengembangan selanjutnya di dalam proses mining atau proses data analisis. Nah, dari situ akan menjadi tidak tidak apa ya, kalau bahasa Jawa itu mindon gaweni gitu ya. Jadi database itu sudah siap. Jadi ketika misalnya dibutuhkan ketika data itu sudah sangat banyak, kemudian dibutuhkan untuk proses penggalian atau mungkin analisis data itu akan lebih siap jika dilakukan proses pre-processing dan dilakukan untuk proses selanjutnya. Nah, mungkin itu yang masukan dari kami terkait dengan keempat keempat tema yang disampaikan oleh ibu-ibu semua ini rata-rata dari Amikom ya. Ya. Mungkin itu ya, Ya, Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, sesi 1 berakhir. Sekarang kita lanjutkan ke sesi 2. Nah, kami panggil dulu peserta. Yang pertama adalah Bapak Septian Fakhri Mulyono. Apakah sudah hadir? Bapak Septian Fakhri Mulyono, apakah sudah hadir? Baik, kalau tidak hadir berarti nanti digeser ke peserta berikutnya ya. Berikutnya adalah Ibu Yuli Astuti, apakah sudah hadir? Ibu Yuli Astuti, apakah sudah hadir? Oke. Berikutnya Bapak Delian Ahmad, apakah sudah hadir? Baik, tidak ada jawaban.
Ibu Nadila Nur Azizah, apakah sudah hadir? Tidak ada juga. Ibu Eldavina Fadilatul Rizkiyah. Ada Bu hadir. Oh, oh baik. Ibu Elda nanti presenter pertama ya, Bu. Baik, Ibu. Berikutnya saya panggil lagi Bapak Aji Budi Santoso. Hadir, Bu. Baik, Bapak Aji nanti kedua ya, Pak. Berikutnya Bapak Bima Prasetya. Hadir, Bu. Baik. Berikutnya Bapak Yudatama Gusti Hadir. Rahmatullah. Baik. Baik Hadir, berarti Bu. ada Bu Elda, Pak Aji, Pak Bima, Pak Yudatama dan yang terakhir Bapak John Albert Nico. Apakah sudah hadir? Bapak John tidak hadir. Ibu Niken? Ibu Niken Cahyani Tias? Oh, baik. Baik, berarti sesi 2 ini adalah Bu Elda, Pak Aji, Pak Bima, Pak Yudatama, dan Bu Niken ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi kedua dimulai dengan presentasi dari Ibu Elda Vina Fadilatul Rizkiyah. Silahkan. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Izin share screen ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Peminjaman Ruang Berbasis Web dengan metode Agile menggunakan library React.js, studi kasus Universitas Islam Blitar. Saya Elda Davina dari Universitas Islam Blitar, program studi Teknik Informatika. Jadi yang pertama pendahuluan. Unisba Blitar merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Blitar yang memiliki beberapa fasilitas ruangan. Selama ini proses peminjaman ruang aula tertutup, terbuka dan juga ruang kelas dilakukan dengan cara peminjam langsung mendatangi ruang pelayanan umum maupun bertanya lewat pesan. Hal ini kerap kali menimbulkan kesalahpahaman terkait waktu peminjaman sehingga terjadi bentroknya jadwal peminjaman dan menyebabkan pemanfaatan ruang menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi peminjaman ruang untuk menambah efisiensi waktu mahasiswa, khususnya Ormawa dalam mengetahui ketersediaan ruangan dan mempermudah petugas dalam mengelola jadwal peminjaman ruangan. Kemudian metode untuk metode penelitian yang digunakan yaitu R&D, metode pengembangan sistemnya metode Agile. Kemudian untuk pengujiannya pada tahap tes menggunakan black box testing dan pada tahap review menggunakan closed beta dan juga open beta. Untuk teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara dan juga studi literatur. Kemudian hasil dari pembahasan iterasi yang pertama ada plan, didapatkan dari wawancara. Hasilnya aplikasi memiliki 4 jenis pengguna yaitu pengguna yang tanpa login dan juga pengguna login. Untuk pengguna tanpa login bisa disebut user umum. Untuk pengguna login diantaranya user dipegang oleh Ormawa, admin dipegang petugas perlengkapan dan juga super admin dipegang oleh petugas pelayanan umum. Untuk rancangan desain sistem dirancang menggunakan UML, yaitu menggunakan diagram use case, activity diagram dan juga class diagram. Untuk perancangan desain UI-nya dirancang menggunakan Canva. Kemudian untuk develop, role user hanya dapat membuka halaman home, peraturan, jadwal, dan juga halaman login. Kemudian untuk role user dapat melakukan login dan dapat membuka halaman jadwal dan juga halaman booking. Kemudian untuk role admin dapat melakukan login dan dapat membuka halaman dashboard dan juga halaman jadwal. Untuk role super admin dapat melakukan login dan juga membuka halaman dashboard, halaman jadwal, halaman booking, dan juga user management. Kemudian untuk tahap testing menggunakan black box sebanyak 133 skenario uji dengan akurasi 132/133 atau 99,24%. Untuk ketidakberhasilannya terletak pada fitur edit user yang seharusnya ada error required. Untuk deploy-nya menggunakan Vercel. Kemudian tahap review ada closed beta dan juga open beta. Untuk closed beta-nya dilakukan oleh 2 ahli IT dan juga 1 role admin serta 1 role super admin. Skornya diperoleh 155,200/200 atau 77,5%. Untuk masukan yang didapat, tampilannya belum responsif,
menambah fitur single login, handle login error page, laporan bulanan, background pada halaman home, halaman peraturan, fitur catatan jika ada jadwal yang lebih genting, dan juga penyempurnaan warna pada tombol. Untuk open beta testingnya dilakukan oleh user sebanyak 26 orang, skornya diperoleh 1142/1300 atau 87,84%. Untuk masukan yang didapat menambahkan informasi pada tanggal booking dan juga kurang background. Untuk iterasi kedua, tahap plan, desain, dan develop dikembangkan dari kekurangan dan masukan yang didapat pada tahap testing dan review pada iterasi 1. Kemudian untuk testingnya, akurasinya sebesar 100%, deploy-nya memperbarui version, dan juga reviewnya menggunakan close beta, skornya 171/200 atau 85,5%. Untuk open beta-nya dilakukan oleh Ormawa 5 orang atau users, skornya 206/250 atau 82,4%. Kemudian kesimpulan, aplikasi peminjaman uang berbasis web dengan metode agile menggunakan library React.js telah dikembangkan. Aplikasi ini berhasil dilakukan pengujian sebanyak 2 iterasi. Pada iterasi pertama, pengujian black box bernilai 99,24%, close beta 77,5%, open beta 87,84%. Sedangkan hasil iterasi kedua, pengujian black box 100%, close beta 85,5%, dan pengujian open beta 82,4%. Hal ini berarti para pengguna sangat puas dengan website ini. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Elda, presentasinya tepat waktu ya. Baik, kita lanjutkan ke pemateri berikutnya, yaitu Bapak Aji Budi Santoso. Silakan Bapak, waktu dipersilakan. Baik Bu, izin share screen. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Jody warahmatullahi Santoso wabarakatuh. akan mempresentasikan tentang perancangan aplikasi sistem reservasi kamar berbasis web menggunakan AJS di Hotel Marokocho. Pendahuluan pertama itu perkembangan teknologi di era teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat dan memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor termasuk industri perhotelan. Kebutuhan sistem reservasi online Hotel Marokocho terletak strategis di Kota Blitar hanya memberikan sistem reservasi online. Hal ini menjadi tantangan terutama bagi tamu di luar kota yang ingin memastikan ketersediaan kamar sebelum kedatangan. Yang ketiga adalah manfaat sistem reservasi online. Sistem reservasi online diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memesan kamar, kapan saja dan di mana saja. Yang kedua adalah metode. Pendekatan penelitian ini menggunakan research and development atau R&D dengan metode waterfall. Pengujian sistemnya adalah menggunakan metode black box testing dengan pendekatan boundary value dan low beta testing untuk mengevaluasi kelayakan sistem. Teknik pengumpulan data yaitu pertama observasi, kedua wawancara, yang ketiga adalah studi literatur. Hasil pembahasan yang pertama, halaman login memiliki 2 inputan, pertama yaitu inputan untuk email dan password. Yang kedua, inputan ini dirancang untuk memberikan akses masuk ke halaman dashboard pengguna maupun resepsionis. Selanjutnya adalah halaman daftar akun yang dirancang untuk memudahkan pengguna baru dengan mengisi formulir kolom nama, nomor handphone, dan email, password, memastikan pengalaman pengguna lancar dan aman. Selanjutnya adalah halaman detail kamar memberikan informasi tentang lengkap tipe kamar, foto, fasilitas, dan ikon fasilitas, deskripsi, pilihan tanggal menginap, dan ketersediaan. Selanjutnya adalah halaman tambah pembayaran untuk resepsionis yang sehingga dapat memberikan opsi pembayaran bagi pengguna yang akan melakukan reservasi. Pengujian black box. Pada pengujian ini mengambil 10 halaman yang akan diuji menggunakan black box, yaitu halaman login, list reservasi resepsionis, list pembayaran resepsionis, dan berbagainya. Kemudian hasil keseluruhan dari presentasi pengujian black box sebagai berikut. Hasil keseluruhan presentasi pengujian black box adalah 942 dibagi 1000 yang dikali 100% yang menghasilkan 94%. Yang kedua adalah pengujian black box boundary value. Pengujian mengambil 9 halaman yang diuji menggunakan black box, yaitu halaman login, tambah kamar, tambah pembayaran, tambah fasilitas, dan kemudian hasil keseluruhan presentasi pengujian black box sebagai berikut adalah 845 dibagi 900 dikali 100% yang menghasilkan 93% untuk boundary value-nya. Dan selanjutnya adalah pengujian pengguna. Pengujian ini melibatkan 100 responden untuk kepuasan pengguna, kemudian dilakukan pengguna serta keefektifan fitur-fitur
terdapat dalam aplikasi. Persentase skor total adalah 2.855 dibagi 3.500 dikali 100% yang menghasilkan 81,5%. Dari hasil pengujian open beta yang melibatkan 100% diperoleh persentase hasil 81,5%. Kesimpulannya adalah penerapan penelitian berhasil merancang sistem reservasi kamar berbasis web di Hotel Merauke menggunakan ECS dengan metode waterfall. Hasil pengujian black box testing mendapatkan hasil 94% dalam ujian kelayakan. Lalu Boundary Value mendapatkan hasil 93% dalam pengujian ketahanan input. Open beta testing pengguna memberikan nilai 81,5% dengan percapaian ini. Sistem ini direkomendasikan untuk diterapkan dalam operasional untuk meningkatkan kemudahan reservasi online dan efisiensi pelayanan. Mungkin sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Aji atas presentasinya. Baik, Bapak, kita lanjutkan pertanyaannya nanti, ya. Selanjutnya kita langsung pada pemateri berikutnya, yaitu Bapak Bima Prasetyo. Silakan, Bapak. Izin share screen. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Prasetyo dari Universitas Islam Baritar. Saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Perancangan Aplikasi Simpan Pinjam di Jakum.com menggunakan framework Laravel. So, pada bagian 1 yaitu pendahuluan globalisasi dan perkembangan teknologi penggunaan aplikasi perangkat lunak menjadi semakin krusial, termasuk di sektor koperasi. Seperti yang saya teliti di Koperasi Mayangsari di Desa Kumloko, pengolahan data masih dilakukan secara manual, yang berpotensi menimbulkan kesalahan seperti ketidaksesuaian saldo dan risiko kehilangan buku. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara merancang aplikasi simpan pinjam berbasis web dengan framework Laravel menggunakan metode RAD, bagaimana pengujian aplikasi simpan pinjam dengan menggunakan metode black box, open beta testing, closed beta testing, dan untuk mengetahui bahwa fungsionalitas fitur beroperasi dengan benar. Tadi ada metode penelitian ini dilakukan di Koperasi Mayangsari, Desa Kumloko, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar. Penelitian ini dimulai dari bulan Januari hingga bulan Agustus 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D berbasis web dengan framework Laravel dan menggunakan metode pengembangan Rapid Application Development atau RAD. Selanjutnya ada data yang dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara bersama pemilik koperasi. Selanjutnya ada studi literatur. Masuk ada hasil dan pembahasan. Itu adalah hasil halaman login dan halaman dashboard pada koperasi. Yang pertama, halaman login yang memiliki dua inputan utama, yaitu inputan untuk username dan password untuk masuk ke halaman dashboard. Selanjutnya ada dashboard yang dirancang khusus untuk pengguna dan dengan jabatan admin dan petugas. Di halaman ini pengguna dapat melihat berbagai informasi penting yang terkait dengan operasional koperasi. Selanjutnya ada halaman setoran dan halaman peminjaman. Halaman setoran, pada halaman ini admin dan petugas dapat melihat riwayat setoran yang telah dikonfirmasi, setoran yang masih dalam status pending, setoran yang ditolak. Selanjutnya ada halaman peminjaman yang dirancang untuk memberikan akses menyeluruh terhadap informasi dan pengelolaan peminjaman anggota. Selanjutnya ada metode pengujian black box. Di sini saya menggunakan 10 halaman yang akan diuji menggunakan black box, yaitu halaman login, halaman tabungan, petugas, anggota, setor, konfirmasi setor, peminjaman, konfirmasi peminjaman, halaman ekspor, dan halaman store user. Dari 10 halaman yang saya uji menggunakan black box menghasilkan nilai 95%, dibagi 1000 total pengujian, dikali 100% menghasilkan 95%. Selanjutnya ada pengujian closed beta, yang melibatkan dua penguji, yaitu Uhdiati Mawadah Eskom Mkom selaku dosen IT dan Ilham Ramadan Eskom selaku IT support. Dari pengujian validasi yang dilakukan oleh seluruh IT mendapatkan nilai 78%. Selanjutnya ada pengujian open beta. Dalam pengujian ini saya melibatkan 80 responden untuk menilai tingkat kepuasan penggunaan, kemudahan penggunaan, serta efektivitas fitur-fitur yang ada dalam aplikasi.
Berdasarkan hasil pengujian open beta yang dilakukan dengan 80 responden, maka diperoleh hasil dengan persentase 82%. Masuk kepada kesimpulan, dari hasil perancangan dan pengembangan aplikasi koperasi simpan pinjam, dapat disimpulkan aplikasi ini berhasil dibuat dengan baik dan mudah digunakan. Yang kedua, pengujian fungsionalitas sistem dengan metode black box menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 95%. Close beta testing mendapatkan skor 78% dan open beta testing dari pengguna akhir mencapai 82%. Aplikasi ini memenuhi standar teknis dan berfungsi sesuai harapan dan diterima dengan baik oleh para pengguna. Untuk sarannya, pengembangan aplikasi ini di masa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan metode lain yang dapat lebih efektif dan lebih efisien. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bima atas presentasinya. Berikutnya untuk presenter berikutnya, silahkan Bapak Yudatama Gusti Rahmatullah. Waktu Baik, Bu. dipersilahkan, Pak. Izin untuk presentasi. Izin untuk share screen, Bu. Silakan, silakan, Pak. Ini Oke, silakan Bapak. Bisa di preview. Oke, silakan. baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk saya presentasi. Eh, di sini izinkan saya untuk perkenalkan diri saya, Yudhitama Gusti Rahmatullah dari Universitas Darussalam Gontor, Prodi Teknik Informatika. Izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya terkait penerapan Cummins clustering pada sistem deteksi anomali kualitas air kolam ikan lele berbasis IoT pada platform Cummins. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan. Pendahuluan latar belakang ikan lele, latar belakangnya ini ikan lele komoditas unggulan, kualitas air penting, dan pemantauan tradisional terbatas. Maksudnya di sini adalah ikan lele adalah komoditas perikanan unggulan di Indonesia dengan produksi yang sangat tinggi. Kualitas air yang buruk dalam kolam ikan lele dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan pertumbuhan yang terhambat. Pemantauan kualitas air yang masih dengan metode tradisional dilakukan dengan pengujian manual di laboratorium yang memiliki beberapa keterbatasan seperti waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan membutuhkan tenaga yang banyak. Nah, dengan ini perlu adanya metode yang lebih efisien dan efektif untuk memantau kualitas air kolam ikan lele berbasis teknologi IoT yang memungkinkan pemantauan kualitas air kolam secara otomatis untuk mengukur parameter seperti pH, suhu, dan kadar amonia. Untuk implementasi algoritma Cummins clustering dapat digunakan untuk mendeteksi anomali pada kualitas air kolam, membantu peternak mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk menjaga kondisi optimal kolam ikan lele. Berikut diagram. Sebelumnya, rumusan masalah. Pemantauan kualitas air kolam ikan lele secara tradisional memiliki keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga sehingga menghambat kelancaran budidaya. Tujuannya yakni mengembangkan sistem IoT, implementasi AI dengan model Cummins clustering, dan evaluasi kinerja sistem deteksi anomali. Untuk selanjutnya, diagram produksi komoditas utama budidaya lele nasional yang diambil dari data Badan Pusat Statistika Nasional Indonesia. Selanjutnya, metode yang saya ambil, yakni penelitian ini menggunakan metodologi waterfall sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan sistem. Metodologi waterfall dipilih karena kesederhanaan dan kemudahan penerapannya. Metodologi ini terdiri dari 6 tahap, yaitu pertama, requirements, design, implementation, testing, deploying, and maintenance. Terus selanjutnya hasil dan pembahasan. Pertama, pengguna akan akan disambut dengan splash screen. Setelah splash screen, halaman live monitoring. Jika
pengguna tidak memiliki internet, maka muncul alert. Kalau notifikasi Anda belum ada internet, yakin ingin melanjutkan atau keluar. Dan selanjutnya untuk notifikasi ketika ambang di abnormal yang yang dihasilkan dari implementasi K-means clustering, hasil dari pengelompokan clustering. Setelah itu ini halaman profile dan ini implementasi di lahan gontor. Terus selanjutnya telah dilakukan eh, hasil penilaian dari dua pakar, yakni Ustadz Parwi dan Ustadzah Umi selaku penguji. Hasil penilaian data kalibrasi menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengukur kualitas air dengan akurasi yang sangat baik sebanding dengan standar industri. Jadi seimbang antara alat yang saya bikin dan alat yang standar industri. Hanya saja korelasi yang ada selisih rata-rata nilai pH hanya sebesar 0,04 dan dari dua pakar dapat ditoleransi. Nah, dari sini menunjukkan potensi pemanfaatan sistem untuk aplikasi monitoring kualitas air. Untuk selanjutnya, hasil dari machine learning yang udah dibentuk model K-means clusteringnya itu mendapatkan nilai akurasi silhouette score-nya 1 atau 100%. Gambar ini hasil ini mengindikasikan bahwa nilai clustering yang dilakukan oleh algoritma K-means pada dataset kami menghasilkan kelompok-kelompok yang sangat baik dan terpisah dengan jelas. Sistem ini mampu menghasilkan aturan-aturan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi air yang tidak normal secara otomatis. Dengan demikian, sistem ini dapat memberikan peringatan dini kepada pembudidaya sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan secara tepat. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada perluasan fitur, peningkatan akurasi model, dan integrasi dalam pengendalian otomatis untuk mencapai sistem yang lebih komprehensif dan efisien. Untuk kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem pemantauan kualitas air kolam ikan lele yang cerdas dengan menggabungkan teknologi IoT dan kecerdasan buatan. Sistem ini mampu mendeteksi perubahan kualitas air secara cepat dan akurat. Hal ini diharapkan dapat membantu para pembudidaya ikan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Yudatama atas presentasinya. Baik, kita lanjutkan untuk pemateri berikutnya adalah Ibu Niken Cahyaning. Silakan, Ibu. Izin terkin ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Cahyaning Tias dari Universitas Islam Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Rancang Bangun Sistem Penjualan Barang Berbasis Web dengan pendekatan RAD menggunakan Webbox Testing. Untuk pendahuluan, seiring bergantinya tahun, teknologi informasi semakin mempunyai peran penting di bidang bisnis. Peran teknologi informasi dalam dunia usaha membuat dampak yang sedemikian terhadap pekerja dan dunia usaha. Saat ini Cipta-Beton merekap pesanan barang dan riwayat penjualan secara manual menggunakan buku yang memiliki kelemahan hilang dan dapat menimbulkan kesalahan manusia saat mencatat. Oleh demikian, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem penjualan barang pada Cipta-Beton berbasis web dan menguji sistem tersebut menggunakan webbox testing dan beta testing. Untuk laporan ini menggunakan metode RAD, yaitu salah satu model SDLC yang digunakan untuk mengembangkan sistem. Untuk program ini berikut adalah use case diagram. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan user. Untuk hasil desainnya berikut adalah halaman login yang berfungsi untuk admin memasuki sistem penjualan barang Cipta-Beton dengan mengetikkan username dan password.
Yang kedua, halaman data penjualan untuk memungkinkan eh, admin melihat data penjualan, menambahkan data penjualan, dan mengedit penjualan. Lalu di sini menggunakan webbook testing, di mana dari hasil VLOOKUP admin dapat disimpulkan bahwa terdapat 25 not dan 35 edge. Untuk menghitung cyclomatic complexity digunakan rumus E min N plus 2. Dapat dilihat hasilnya 9 termasuk a well structured and stable procedure dengan risiko yang bersifat low. Kesimpulan yang pertama, desain web yang digunakan dalam aplikasi ini telah diimplementasikan dengan baik dan memberikan antarmuka yang baik. Penggunaan flowchart dalam penggunaan aplikasi memberikan visualisasi yang jelas dari alur kerja sistem. ERD telah digunakan untuk merancang struktur basis data yang efisien. DFD digunakan untuk memodelkan aliran data dalam sistem. Yang kedua, berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan, yaitu webbook testing, dengan risiko yang bersifat low, dengan demikian sistem ini dapat dikategorikan sebagai sistem yang sangat layak untuk dipakai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niken Cahyaning atas presentasinya yang mengakhiri presentasi di sesi 2 ini. Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan untuk memberikan tanggapan ataupun masukan ataupun pertanyaan untuk kelima presenter pada sesi 2 ini. Silakan. Baik, sambil menunggu, mungkin saya coba menanyakan ya. Jadi yang terkait dengan yang sudah dipresentasikan oleh para presenter pada sesi 2 ini, eh, kami apresiasi, artinya pengembangan ataupun keilmuan yang terkait dengan sistem informasi di dalam seminar kali ini rupanya cukup menonjol ya dari sesi pertama sampai sesi 2 ini tadi. Dan saya lihat dari presentasinya cukup lengkap, artinya proses itu dilakukan mulai dari proses idenya, kemudian desain sampai dengan evaluasinya. Nah, namun namanya ini ya, namanya penelitian itu tidak ada yang sempurna ya, pasti ada masukan dan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, acak saja ya, dari mungkin saya menanyakan kepada Bapak Yuda Tama mungkin ya, yang terkait dengan IoT tadi. Tadi kan ada proses pengujian ya, proses pengujian, kemudian pengujiannya tadi menghasilkan akurasi dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, apa alasan memilih metode ini? Alasannya mungkin bisa disampaikan, silakan. Hmm, Sebelumnya, mengapa saya memilih metode Canvas clustering ini? Jadi, eh, ini proyek bangkit saya kemarin, proyek kelompok. Jadi, saya fokus di IoT dan Android-nya dan cloud computing-nya. Nah, kalau untuk ML di machine learning di Canvas clustering, mungkin saya kurang tahu, belum bisa menjawab. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Oh, baik. Baik, Bapak. Karena ini tadi bagus ya, idenya bagus, juga sudah dijelaskan juga untuk proses penelitiannya. Kalau saya lihat tadi kan menggunakan Cummins clustering, Canvas kemudian clustering. ya, kemudian pengujiannya menggunakan akurasi. Nah, saya rasa perlu ditinjau lagi karena untuk proses apa evaluasi itu kan ada kategorinya begitu. Jadi gini, Ya, Cummins itu masuk pada unsupervised learning. Nah, untuk ya, unsupervised learning, setahu saya eh, apa tidak menggunakan evaluasi dengan akurasi. Jadi mungkin bisa ditinjau kembali, barangkali ada alasan atau mungkin ada apa pendapat secara ilmiah kenapa menggunakan itu, begitu ya. Nanti bisa siap, Bu.
Mungkin jadi dikembangkan PR pada buat saya. ya ya nanti kan pastinya kan ada revisi-revisi gitu ya di papernya. Nanti mungkin bisa dibaca kembali gitu. Nah, baik, terima kasih Pak Yuda Tama. Eh, Mohon maaf, Monggo, Bu. eh, ya sama-sama. Silahkan Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk pertanyaan maupun masukan pada sesi kali ini. Tidak ada? Baik, satu pertanyaan lagi, satu tanggapan mungkin ya yang terkait dengan apa yang disampaikan pada sesi ini, yaitu tadi rata-rata kan memang terkait dengan sistem informasi ya, aplikasi dari sistem informasi. Nah, sekarang begini, ini kan penelitian ya, saya langsung acak saja ya. Ini kan penelitian itu karena kita tidak bisa mengawal sistem itu seterusnya begitu atau dalam jangka panjang. Nah, sekarang saya menanyakan ke Bapak Bima, bagaimana Bapak untuk after after research ini? Jadi setelah aplikasi itu diselesaikan di dalam penelitian ini oleh para peneliti, kemudian diserahkanlah kepada pemitra yang menggunakan. Nah, bagaimana rencana dari mitra maupun dari peneliti dalam proses pemeliharaan khususnya pemeliharaan dari sistem ini, dari aplikasi ini? Monggo bisa ditanggapi, Bapak, silakan. Untuk terkait pemeliharaannya ke depannya gitu, Pak. Ya, Untuk pemeliharaan ke depannya itu kami memberikan apa namanya kontak kami ke apa, koperasi tersebut. Jadi untuk koperasi bila ada apa namanya itu eh, apa, ada yang perlu diperbaiki gitu, itu bisa kontak dari saya sendiri gitu ya. oh baik. Jadi ini ya apa? Dengan cara selalu terhubung gitu ya Iya, dengan mitra begitu ya. iya baik. Oke, oke. Ya. Baik, kalau bisa kami memberikan masukan, Bapak, karena ini kan proses penelitian, oke, kita selesaikan sesuai dengan apa ya target penelitian itu. Nah, saran kami dari tim Bapak ini setidaknya ada komunikasi eh, ya sudah bagus komunikasi terhubung di melalui apa ponsel begitu ya, tapi ya setidaknya ditawarkan begitu Pak, ditawarkan ada semacam maintenance yang memang kenapa kenapa ditawarkan secara profesional? Pertama, untuk memastikan bahwa memang aplikasi kita itu benar-benar digunakan gitu. Dan itu juga juga kita sebagai peneliti itu bisa mengembangkan ke pengembangan selanjutnya karena terkait dengan permasalahan-permasalahan yang pastinya akan timbul dan berkembang di dalam proses penerapan sistem itu begitu. Nah, diterapkan secara profesional artinya maintenance-nya itu memang benar-benar maintenance yang dilayani oleh tim, nah khususnya institusi ya, institusi turun ke tim peneliti sehingga nanti kalau misalnya memiliki apa kerjasama ini berlanjut itu kan juga akan berefek ke kedua belah pihak baik mitra maupun institusi dan khususnya kepada peneliti itu sendiri begitu. Nah, itu saran saran kami seperti itu karena dari yang biasanya kita sama-sama para akademisi ini ya baik baik mahasiswa maupun para dosen itu kadang lupa pada sisi itu. Jadi ketika penelitian ini selesai, kemudian aplikasi itu entah digunakan atau tidak, itu juga kita mungkin bisa jadi lost kontak atau mungkin eh, motivasi dari para penelitian ini selesai berarti selesai. Padahal sebenarnya mitra ini bisa jadi butuh pendampingan, bisa jadi butuh pengembangan atau yang lainnya begitu. Nah, itu saran saja ya pada Baik, Bu. Bapak Ibu yang lainnya juga yang terkait dengan eh, apa mengembangkan sistem informasi ini karena ini ladang ladang kita gitu. Iya, Mungkin baik, Bu. itu Terima ya. kasih, Bu. Sami-sami Bapak. Baik, maka sesi 2 kita akhiri
kita masuk pada sesi terakhir. Jadi ini sesi 3 ini adalah apa? Kita berikan kesempatan kepada para pemateri yang mulai dari yang tadi belum sempat hadir sampai dengan yang terakhir. Nah, dan di sini juga ada satu pemateri yang tidak bisa hadir karena berhalangan putranya sakit. Jadi eh, ini yang pemateri ini tidak berikan kesempatan. Nah, sekarang akan saya panggil nama-nama dari para pemateri. Baik, dimulai dari Bapak Septian Fakri Mulyono atau yang mewakili, apakah sudah hadir? Bapak Septian Fakri Mulyono, Sudah hadir, hadir? Bu. Apakah? Oh baik, terima kasih. Bapak nanti pemateri pertama. Baik. Kemudian Ibu Yuli Astuti, hadir? Hadir. Baik, Ibu Yuli nanti pemateri kedua Ini ya. Baik, saya mewakili Ibu Yudi. Oh baik baik Ibu Sania ya, Ibu Sania. Iya, iya. Oh baik baik Bu Sania. Baik baik pemateri ketiga adalah Bapak Delian Ahmad. Apakah sudah hadir? Hadir. Baik. Pemateri keempat adalah Ibu Nadila Nur Aziza. Apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Baik. Nah, eh, kemudian berikutnya yang kelima adalah Bapak John Albert Nico. Apakah sudah hadir? Hadir Bu Fitri. Baik. Dan yang terakhir adalah Bapak Muhammad Faizin Sodik. Apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Baik, baik berarti sudah hadir semua, nggih. Jadi keenam pemateri, silahkan dimulai dari Bapak Septian Fakri Mulyono. Silahkan waktu dan kesempatan diberikan pada Bapak. Silahkan. Baik, Bu Fitri. Saya izin share screen. Ya, silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Waalaikumsalam. Rektor. Dan terima kasih kepada para peserta yang hadir di kesempatan ini. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul perancangan UI UX pengelolaan cuti pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berbasis mobile menggunakan metode desain tinggi. Saya Kursi Kalgendi dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri Jakarta. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang penelitian ini, pengelolaan cuti merupakan hal yang krusial untuk memastikan kelancaran operasional dan manajemen sumber daya manusia di seluruh Lampung. Apalagi sekarang ini terkait dengan pemilu kada. Dan identifikasi masalahnya di kondisi saat ini, pengajuan cuti itu tidak efisien karena sistem pengajuan cuti yang tidak memiliki desain terbuka yang baik, meningkatkan risiko kesalahan pengguna dalam mengisi informasi. Aplikasi yang digunakan itu hanya dipegang oleh admin, jadi tidak setiap karyawan yang mengajukan cuti itu harus berhubungan langsung dengan admin. Nah, kemudian formulir dan laporan cuti yang ada saat ini belum efektif dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan administrasi sistem karena formulir masih diisi manual dan diserahkan ke admin dan admin yang menginput ke aplikasi, jadi itu nggak efektif. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan merancang user interface dan user experience aplikasi mobil cuti karyawan Bawaslu Provinsi Lampung dengan menggunakan 3 jenis akses untuk memudahkan operasional kepegawaian, yaitu akses pegawai, atasan, dan admin. Hasil rancangan kemudian diuji cobakan ke calon pengguna. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu design thinking. Di design thinking itu ada 5 tahapan, ada empati, define, mediate, prototype, dan test. Dan aplikasi dan perancangan ini, prototipenya dibuatkan menggunakan Figma untuk calon pengguna itu melihat seperti apa nanti interface aplikasi itu dengan menjalankan prototipe di aplikasi Figma. Dan pengujian prototipe itu menggunakan metode survei terhadap 66 responden, ada 24 butir pertanyaan dengan skala Likert,
yang terdiri sangat setuju, kemudian sampai yang terakhir itu sangat tidak setuju. Dan berikut ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, tahapan empati yaitu melalui observasi dan wawancara nih, untuk memahami kebutuhan pengguna, keinginan dan permasalahan pengguna. Karena kita menggunakan design thinking, itu pendekatannya yaitu pendekatan pengguna. Kita melihat pengguna itu benar-benar orang yang sedang mengalami permasalahan dan didekati secara psikologis apa yang menjadi permasalahan mereka, sehingga desain yang kita kembangkan itu benar-benar terhadap permasalahan yang dirasakan oleh pengguna. Kemudian mendefinisikannya dengan merumuskan masalah yang spesifik yang terkait dengan pengajuan cuti dan fokus pemecahan dengan solusi desain aplikasi. Desain ini kita sudah memiliki seperti apa nanti kebutuhan pengguna, dan saat selanjutnya kita akan melakukan perancangan, yaitu membuatkan wireframe, yaitu di proses idea rancangan aplikasi berdasarkan kebutuhan yang sudah didefinisikan di tahap design itu. Dan selanjutnya prototyping, yaitu membuat mockup berdasarkan wireframe. Nah, mockup ini dibuat di dalam menggunakan Figma tadi, dan dari mockup ini mendapat umpan balik dari pegawai Bawaslu Lampung sebagai calon pengguna. Dan terakhir itu melakukan pengujian atau testing dan dengan menguji prototype kepada calon pengguna dan mendapatkan penilaian dan calon pengguna aplikasi mobile pengajuan cuti ini. Selanjutnya berdasarkan proses komunikasi dan diskusi dengan pegawai dan hak akses untuk pegawai itu, dia dapat mengakses beranda, menampilkan informasi cuti aktif, pengajuan cuti, dan informasi cuti baik tanggal mulai dan berakhir serta sisa cuti yang tersedia. Pegawai dapat mengajukan permohonan cuti dan menunggu persetujuan dari atasannya. Pegawai dapat mengakses riwayat cuti yang pernah diajukan dan detail informasi cutinya. Pegawai dapat mengakses halaman profil, menampilkan informasi atasan yang mengedit profil dan logout. Jadi fokusnya di sini pegawai itu tidak perlu bertanya ke admin, mereka sudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan di dashboard untuk pegawai. Sedangkan di atasan fokusnya kebutuhannya adalah dapat mengakses beranda, menampilkan data informasi data pengajuan, dapat mengakses halaman permohonan cuti, dan menampilkan informasi jumlah cuti yang diajukan, cuti yang disetujui dan ditolak. Kemudian atasan juga memiliki akses untuk menyetujui atau menolak pengajuan cuti pegawai. Atasan dapat mengakses halaman profil dan menampilkan informasi atasan dan mengeditnya. Kemudian selanjutnya hasil Mohon maaf, pembahasan. waktunya sudah habis, Bapak. Bisa langsung ke kesimpulan barangkali? Oke. Ini tampilannya, kemudian ini interface riwayat cutinya, dan ini hasil pembahasannya. Dan ini uji validitasnya, walaupun sudah dirancang ternyata reliabilitasnya 6,97 dan moderat. Dan simpulannya, proses desain itu menyediakan 3 tingkat akses, pegawai, atasan, dan admin. Kemudian hasil validasi menunjukkan penerimaan signifikan di antara pengguna terhadap uji yang dilakukan. Kemudian uji validitas dan reliabilitas pada antarmuka pengguna menghasilkan korban atas sebesar 6,97 dari 24 item pertanyaan dan moderat reliabilitasnya. Dan desain UI UX ini dapat memberikan cetak biru bagi Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengimplementasikan aplikasi mobil untuk mengolah cuti pegawai, meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas presentasinya. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Yuli Astuti. Apakah sudah hadir? Sudah hadir. Baik, silakan Ibu. Sebelumnya izin untuk share screen. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Selamat siang, saya Sani Alfinar Fatima, perwakilan dari Ibu Yuli. Hari ini akan menyampaikan
presentasi mengenai transformasi digital Museum Avandi, pengembangan virtual tour interaktif dengan menggunakan Unity. Latar belakangnya adalah museum memiliki peran penting dalam konservasi budaya dan pendidikan publik. Museum tidak hanya berfungsi untuk menyimpan lukisan saja, tetapi juga berfungsi untuk tetap melindungi dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Namun di era digital yang terus berkembang, museum tradisional menghadapi kesulitan besar untuk tetap relevan dan menarik minat pengunjung. Latar belakang masalah adalah museum harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi untuk mempertahankan daya tariknya. Dalam era digital saat ini, di mana generasi muda semakin terhubung secara global, penting bagi Museum Avandi untuk berinovasi. Teknologi digital khususnya telah meningkatkan potensi nilai warisan budaya museum dan berbagai kontennya lebih dari sebelumnya, melampaui batasan ruang dan waktu fisik. Tujuan digitalisasi memperbaiki kualitas pengalaman bagi pengunjung, membuat museum lebih mudah diakses oleh lebih banyak pengunjung, dan mendorong pemanfaatan nilai dan aset museum dalam berbagai bidang yang lebih luas. Inovasi ini juga memungkinkan museum untuk memberikan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami, sehingga meningkatkan pengalaman dan edukasi pengunjung. Membuat VR untuk Museum Avandi harus dilakukan dengan tetap menjaga keaslian dan kelestarian yang ada. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh banyak informasi tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya. Untuk metode yang dilakukan adalah menggunakan pertama studi literatur, mengkaji literatur terkait penggunaan teknologi digital dalam museum dan pengembangan tur virtual. Kedua, pengembangan prototipe, membuat prototipe 3D virtual tour interaktif menggunakan Unity. Ketiga, uji coba dan evaluasi, melakukan uji coba prototipe pada sekelompok pengunjung dan mengumpulkan umpan balik untuk evaluasi dan penyempurnaan. Keempat adalah analisis data, menganalisis data dari uji coba untuk menilai efektivitas dan kepuasan pengunjung terhadap tur virtual yang dikembangkan. Adapun gambar alur dari metode penelitian dapat dilihat pada gambar di sini. Yang pertama adalah studi literatur. Setelah studi literatur selesai dilakukan, maka akan dilakukan pemodelan 3D menggunakan aplikasi Blender. Selanjutnya, ketika pemodelan sudah selesai dilakukan, maka aplikasi yang sudah dibuat menggunakan Blender disempurnakan menggunakan Unity. Setelah dengan Unity, maka baru akan dilakukan evaluasi pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan menganalisis data serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Hasil dan pembahasan, pengembangan Avandi Virtual Tour menggunakan Unity mencakup pemodelan 3D museum, integrasi fitur interaktif, dan evaluasi pengguna. Prototyping memungkinkan pengujian awal desain, menghasilkan navigasi yang intuitif dan informasi interaktif. Evaluasi pengguna menunjukkan kepuasan tinggi pada kualitas visual dan interaktivitas, meski ada kekurangan seperti detail pemodelan yang belum sempurna, ruang virtual yang terbatas, dan kebutuhan fitur tambahan. Hasil ini menunjukkan potensi pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan realisme dan daya tarik AVT serta memperkaya informasi edukatif yang disajikan. Adapun ini adalah gambar dari menu utama Avandi Virtual Tour dan alur prototipe yang digunakan pada Avandi Virtual Tour. Kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil membuat 3D Museum Avandi dan mengembangkan interaktivitas dalam virtual tour menggunakan metode prototipe. Hasilnya aplikasi memiliki navigasi yang mudah, visual berkualitas, dan informasi interaktif yang disukai pengguna. Namun masih ada ruang untuk peningkatan seperti memperbaiki detail model 3D, memperluas ruang museum, dan menambahkan fitur seperti quiz. Disarankan untuk meningkatkan aksesibilitas, melakukan pengujian lebih luas, dan menjaga pembaruan aplikasi agar tetap relevan dan menarik bagi semua kalangan. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sania atas presentasinya. Berikutnya diberi kesempatan pada Pak Dalian Ahmad untuk mempresentasikan. Silakan. Ini share dulu. Ya, silakan Bapak. Baik, silakan bisa langsung dipresentasikan. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Dalian Ahmad, Universitas Islam Gontor. Jadi judul saya di sini yaitu klasifikasi citra penyakit pada tanaman jagung menggunakan metode MobileNet V2. Pendahuluan,
Menimbang hasil pertanian yang terbilang rendah dan banyaknya gagal panen yang terjadi pada hasil tanaman jagung, peneliti melakukan sebuah klasifikasi dari 3 macam penyakit pada tanaman jagung yang disebabkan oleh berbagai macam bakteri. 3 macam penyakit yakni 1. Common rust atau karet daun, 2. Gray leaf spot atau bercak daun abu-abu, 3. Bacteria leaf black atau hawar daun. Berikut adalah gambar contoh dari masing-masing penyakit. Dilihat pada gambar 1 dari kiri ke kanan, yaitu adalah hawar daun, karet daun, dan bercak daun abu-abu. Metode peneliti menggunakan citra yang diambil dari platform Kaggle dan beberapa citra diambil langsung dari lapangan untuk mendapatkan citra yang lebih jelas. Kemudian peneliti memasukkan hasil pengumpulan citra ke dalam Kaggle untuk diproses, yang mana terdapat 4 proses dari tahap pengumpulan data hingga tahap uji coba dan evaluasi. Peneliti menggunakan metode mobile net V2 dalam penelitian ini, yang mana metode ini sangat membantu peneliti yang mempunyai akurasi sebesar 92,77% dalam mengklasifikasikan penyakit ini. Hasil dan pembahasan. 1. Tahap pre-processing, yaitu setiap kategori yaitu daun yang sakit dan sehat telah diberi kelompok dalam data yang telah disiapkan. Data tersebut sekarang dapat diunggah, Kaggle, dan proses. Dengan menggunakan alat ini, para peneliti memeriksa data untuk menentukan apakah data tersebut masuk dalam kategori yang mereka miliki. Untuk tahapan yang kedua, tahap processing, penelitian ini menggunakan daun jagung untuk mengembangkan model klasifikasi penyakit dengan menggunakan parameter arsitektur. Model mobile net V2 Net digunakan untuk melakukan proses klasifikasi. Tahap uji coba dan validasi. Dengan 50 kali epoch, akurasi pengujian model kali ini cukup baik dengan 93,01%. Namun, proses convergen belum mencapai tahap akhir epoch dalam pelatihan. Hasil pengujian menunjukkan hasil loss sebesar 0,21 dengan rentang nilai mulai dari 0 hingga 1,2. Hasil evaluasi model pada klasifikasi repot bisa dilihat pada gambar berikut ini. Untuk hasil akurasi dari keseluruhan adalah 0,92. Penentuan kinerja model dilihat pada hasil grafik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil keseluruhan dari laporan ini menunjukkan bahwa kelas daun yang terkena penyakit gray leaf spot menerima nilai yang lebih rendah dibanding kelas daun yang lainnya, yaitu 0,82 precision, 0,70 untuk recall, dan 0,76 untuk F1 score. Dikarenakan daun yang terkena penyakit gray leaf spot memiliki data yang terbilang lebih sedikit dibanding dengan tiga kategori lainnya. Berikut ini merupakan hasil dari yang saya dapatkan dalam penelitian ini. Dari kiri ke kanan, hasil akumulasi, hasil loss, dan conclusion metric. Kesimpulan, model mobile net V2 terbukti efektif dalam mengklarifikasikan penyakit pada daun jagung dengan mencapai nilai akurasi 0,93. Namun, terdapat beberapa kekurangan, seperti model tidak konvergen dalam proses iterasi atau epoch pada data selama periode pelatihan model, dan rendah dalam kategori daun yang sehat dalam classification report. Pada penelitian ini bahwa model arsitektur mobile net V2 dapat bekerja dengan baik pada citra daun jagung yang terkena penyakit. Peneliti berharap hari ini dapat mengarah pada pengembangan lebih lanjut, terutama terkait dengan pengenalan sesuai masing-masing kategori yang ada. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Delian atas presentasinya. Berikutnya adalah pemateri Ibu Nadila tadi sudah izin ya. Jadi berikutnya adalah Bapak John Albert Nico. Silakan Bapak. Ya, siap Bu Fitri, makasih waktunya. Mohon izin share screen dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya John Albert Niko di Teknologi Informasi dengan jurusan Sistem Komputer Universitas Islam Halitar. Saya membawa penelitian saya yaitu rancang bangun prototipe inventaris barang berbasis IoT menggunakan microcontroller ESP32 dan sensor radio frequency identification atau biasa disebut RFID. Nah, untuk pendahuluan saya dalam penelitian saya itu adalah di kantor kecamatan Kesamben itu seringkali terjadi kehilangan barang. Dan setelah saya teliti di dalamnya itu untuk register barang itu sama sekali nggak ada. Bahkan untuk manual booknya itu belum ada. Jadi dari sini sebuah potensi buat saya teliti bagaimana sih untuk meregister barang peminjaman dan keluar dari instansi lain itu bisa akuntabilitasnya terjaga. Nah, untuk metode penelitian saya itu menggunakan R&D, Research and Development. Saya mencari masalah di dalamnya dan mengembangkan sebuah solusi. Nah, untuk pengujian saya itu uji coba bersama ahli. Ahli yang saya ajak bekerja sama untuk menguji yaitu Andriana dari PT Karya Tangerang. Dan selanjutnya uji coba pengguna itu bersama 4 orang pegawai yang sebagai penanggung jawab barang di Kecamatan Kesamben. Untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan observasi, mengamati langsung kegiatan, mohon maaf masih ada typo, wawancara dengan staf dan studi literatur dengan pegawai. Nah, untuk hasil dan pembahasan, hasilnya untuk RFID nanti alatnya itu dipasang di pintu prototipenya. Selanjutnya setelah sebagai aksesnya itu pakai tag. Tag itu nanti diberikan untuk 4 pegawai. Jadi siapa yang mengakses gudang itu akan langsung kelihatan. Dan data nanti aplikasinya itu aplikasi mobile dipegang oleh bendahara barang. Hanya bendahara barang saja yang bisa mengakses data ini. Nah, untuk data pinjam alatnya itu tidak menggunakan tag, tapi nanti akan input manual menggunakan form peminjaman alat menggunakan QR ini. Nanti yang mengisi harus dari instansi lain. Tapi untuk mengambil barang dan akses gudangnya hanya dari pegawai internal kecamatan itu sendiri. Nah, dari uji coba alat bersama ahli itu terdapat 1 kali gagal. Dengan total skor dari 20 percobaan ada 1 kali gagal. Dengan total skornya 95%. Itu terjadi kegagalan di saat uji coba, paket data peneliti itu habis. Jadi data itu tidak bisa terkirim langsung ke spreadsheet dan mobile apps-nya menggunakan via AppSheet. Nah, untuk simulasi penggunaan prototipe dari pengambilan barang, peminjaman, sampai registrasi itu berjalan 100% lancar setelah pembeli memperbaiki di konektivitas ini. Nah, untuk responden ahli itu ada sedikit catatan bahwasanya untuk pengambilan alat oleh kepada peneliti itu seharusnya barang diberikan tag RFID masing-masing agar bisa lebih mudah dan efisien. Namun kemarin sebenarnya sudah saya usulkan kepada instansi. Namun karena keterkaitan dengan anggaran yang seadanya, akhirnya teknis dalam prototipe peneliti hanya menggunakan scan di penginputan dan log gudangnya itu hanya menggunakan prototipenya hanya dipasang di log gudang. Nah, untuk pengujian dengan pengguna itu terdapat peneliti memberikan survei kepada 4 orang responden dengan total skornya itu 81,25%. Nah, dari responden pengguna ini masih ada 1 masukan, itu prototipe peneliti diberi backup daya karena peneliti langsung mengambil sumber daya prototipe dari listrik utama kantor. Nah, kesimpulannya dari pihak kecamatan itu menerima usulan peneliti tentang prototipe inventaris barang dan diterapkan uji pilotnya itu di bulan Oktober nanti. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak John Albert Nico atas presentasinya. Baik, kita masuk pada presenter terakhir, yaitu Bapak Muhammad Faizin Sodik. Oke, baik. Ya, silakan Bapak. Izin segera share screen. Silakan Bapak. Ya, sebentar. Oke. Perkenalkan, saya Muhammad Faizin Sodik dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan memprediksi rusaknya peralatan pada pembangkit listrik Jawa Bali menggunakan algoritma genetika. Sistem pemeliharaan dan pelayanan yang diterapkan oleh perusahaan pembangkit listrik mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan listrik yang dihasilkan. Peralatan ini seharusnya mengesankan dengan keandalan dan ketersediaannya. Keandalan dan ketersediaan dipertimbangkan dari perspektif kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan rencana pemeliharaan preventif untuk komponen. Keandalan kualitatif dipertimbangkan dengan menggunakan faktor ketersediaan dan faktor kapasitas generator. Dalam sistem perawatan mesin, setiap mesin harus menggunakan sistem perawatan yang optimal agar terjadi peningkatan produk dalam produksi dan tidak terjadi kerusakan pada saat produksi berjalan sehingga tidak membuat proses produksi terhenti. Algoritma genetika menciptakan variabel optimal dari data frekuensi downtime dan dapat diterapkan pada industri serupa bahkan tanpa adanya data historis. Oke, metodenya klasifikasi. Klasifikasi adalah teknik untuk menilai dan memasukkan objek data ke dalam kelas tertentu. Di dalam klasifikasi terdapat dua pekerjaan utama, yaitu pembangunan model sebagai prototipe untuk disimpan sebagai memori dan penggunaan model tersebut digunakan untuk pengenalan klasifikasi prediksi pada suatu objek data lain agar diketahui pada kelas mana objek data tersebut disimpan pada model tersebut. Di gambar satu ini ada alur klasifikasi, yaitu pertama, training data. Kita mengumpulkan data yang sudah memiliki label atau kategori. Learning algorithm. Ini akan mempelajari pola-pola dalam data latihan tersebut. Misalnya, algoritma akan mencoba mengenali ciri-ciri yang ada di gambarnya. Oke. Model. Setelah mempelajari data, algoritma tersebut akan membuat sebuah model. Model ini seperti formula yang dipelajari oleh komputer untuk menentukan apakah suatu gambar berdasarkan ciri-ciri ditemukan. Tes data. Model yang sudah dibuat tadi kemudian diuji dengan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Akurasi, kita mengecek seberapa akurat model tersebut. Algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma optimisasi pencarian yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi yang diberikan. Algoritma pencarian dan teknik optimasi dengan langkah-langkah seperti inisialisasi, seleksi, crossover, mutasi, dan penggantian. Awalnya, algoritma genetika memiliki prosedur heuristik. Algoritma genetika tidak dijamin untuk menemukan yang optimal, tetapi pengalaman telah menunjukkan bahwa algoritma genetika dapat menemukan solusi yang sangat baik untuk berbagai masalah. Algoritma genetika memiliki sejumlah langkah seperti inisialisasi, seleksi, crossover, mutasi, dan penggantian. Metode penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran visual mengenai alur dan tahapan penelitian yang dilakukan dalam memprediksi kerusakan peralatan pada pembangkit listrik Jawa Bali menggunakan algoritma genetika. Alur penelitian ini
terdiri dari beberapa tahapan penting yang saling terkait untuk mencapai tujuan. Di gambar 2 ini adalah alur metode penelitiannya. Oke, lanjut. Pengumpulan data. Data diambil dari sensor-sensor yang terpasang pada pembangkit listrik di wilayah Jawa Bali. Proses pengumpulan data ini melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, relevan, dan dapat diandalkan dalam memprediksi kerusakan peralatan menggunakan algoritma genetika. Sebelum data dikumpulkan, semua sensor perlu dikalibrasi untuk memastikan bahwa mereka memberi pembacaan yang akurat. Proses kalibrasi melibatkan pengaturan awal, verifikasi berkala, penggunaan standar kalibrasi. Selanjutnya, pengolahan data. Setelah data dikumpulkan dan diolah, langkah berikutnya adalah mengaplikasikan algoritma genetika untuk menganalisis data tersebut. Langkah-langkahnya meliputi 1. Inisiasi populasi, evaluasi fitness, seleksi, crossover, dan mutasi, iterasi. Oke, lanjut. Hasil pembahasan. Untuk mengevaluasi kinerja metode algoritma dalam memprediksi kerusakan peralatan pada pembangkit listrik Jawa Bali, kita dapat menggunakan 2 metrik evaluasi utama, yaitu mean absolute error dan mean squared error (MSE). Berikut adalah penjelasan serta langkah-langkah untuk menghitung kedua metrik tersebut. Mean absolute error atau MAE adalah rata-rata dari seleksi absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual metrik. Ini memberikan gambaran seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi dari model. Itu di mana di N adalah jumlah observasi, Y-I-nya adalah nilai aktual, Y-I garis sini adalah nilai prediksinya. Mean squared Mohon maaf, error. waktunya sudah habis, Bapak. Mungkin bisa dipersingkat. Oke. Nah, untuk MSC-nya adalah ini, seperti tadi. Oke, langsung kesimpulan aja ya. Penelitian ini Silakan. bertujuan untuk mengembangkan sistem cerdas yang dapat memprediksi kerusakan peralatan pada pembangkit listrik Jawa Bali menggunakan algoritma genetika. Hasil dari implementasi algoritma genetika menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam menunjukkan prediksi dengan tingkat akurasi yang memadai. Sistem yang dikembangkan mampu memberikan estimasi waktu kerusakan yang membantu dalam upaya pemeliharaan dan perencanaan perawatan peralatan. Dengan demikian, penerapan algoritma genetika diharapkan dapat meningkatkan keandalan operasional dan mengurangi risiko kerusakan yang tidak terduga, sehingga memperpanjang umur operasional peralatan pembangkit listrik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan di moderator. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Faizin atas presentasinya, dan ini mengakhiri dari presenter terakhir pada sesi 3. Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan untuk menanyakan ataupun memberikan masukan terkait dengan 6 presenter yang sudah menyampaikan presentasinya pada sesi 3 ini. Silakan, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Baik, sambil menunggu yang bertanya, izinkan saya menanggapi terkait dengan yang disampaikan oleh presenter pertama, Bapak Septian Fakhri Mulyono, Pak Gi. Jadi tadi saya tertarik dengan temanya, jadi menggunakan design thinking ya untuk dalam proses penelitian Bapak. Nah, ini sekedar saran saja, Bapak, barangkali sudah Bapak dan tim sudah melakukan tinjauan pustaka juga terkait dengan topik ini. Itu ada satu metode yang namanya metode gamification, itu barangkali bisa menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, karena saya lihat kalau dari yang disampaikan itu tadi
sepertinya untuk evaluasi itu sudah bagus, akan lebih bagus lagi jika ada perbandingan begitu. Perbandingan dengan metode gamification. Karena kalau metode gamification untuk saat ini cukup marak, sangat marak bahkan dikembangkan. Intinya bagaimana mendesain sebuah antarmuka begitu, nggih, supaya antarmuka ini membuat pengguna ini ada dua target, yaitu memotivasi user untuk menggunakan dan memberikan stimulus agar user itu memiliki retensi yang meningkat ketika ketika mereka menggunakan dari interface tersebut. Nah, barangkali itu yang bisa saya berikan masukan, atau mungkin bisa ditanggapi Bapak terkait dengan ini, Bapak Septian, Oh silakan. iya. Iya, makasih Bu masukannya Bu Fitri. Ya, Ya. saya tanggapi ya. Memang benar Bu, gamification mungkin nanti bisa kita coba pelajari lebih lanjut. eh, dan karena itu lebih ke pembelajaran Bu ya biasanya untuk metode itu diterapkan di desain. Mudah-mudahan nanti akan lebih menghasilkan rancangan yang lebih diterima oleh pengguna. Ya baik Bu, makasih Bu Ya. sarannya Bu. Ya, ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Baik, ada lagi barangkali dari Bapak Ibu ingin memberikan tanggapan maupun saran ataupun pertanyaan? Baik, pertanyaan terakhir dari saya sambil menunggu Bapak Ibu jika ada. Saya acak saja ya Bapak Ibu. Jadi saya menanyakan terkait dengan penelitiannya Pak John Albert Nico. Nah, ini Ya, saya siap, Bu. ya menarik tadi Bapak yang sudah disampaikan. Nah, seperti yang saya sampaikan juga di Bapak Ibu yang lain tadi terkait dengan jangan lupa terkait dengan maintenance gitu. Jangan lupa terkait dengan penelitian lanjutan gitu Pak, sehingga nanti bisa jadi benar jadi mitra begitu. Dan akhirnya jadi simbiosis mutualisme begitu. Nah, kemudian pertanyaan saya terkait dengan ini, bagaimana atau mungkin apakah sudah dipikirkan pengembangan selanjutnya dari penelitian dari tim Bapak ini sehingga nanti bisa menjadi satu eh, satu rentetan perjalanan riset yang hubungan dengan topik ini. Barangkali bisa dijelaskan Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Fitria. Izin Ya, menjawab. sama-sama. Untuk Silakan. penelitian saya ini, saya membuat dua opsi, Bu. Yang pertama memang ada opsi pengembangan. Itu untuk inventaris barang ini ada tempat khusus. Nanti ada sebuah tempat untuk scan. Jadi barang yang dipinjam itu dapat di-scan, langsung masuk ke aplikasinya bendara barang. Namun, mengingat setiap pejabat itu sering ganti, Bu. Jadi, untuk penelitian saya ini, akhirnya saya menggunakan database-nya pakai spreadsheet, dan untuk interface di mobile apps-nya saya pakai AppSheet. Ini gratis untuk umum gratis. Jadi semisal nanti ada pergantian jabatan dan entah nanti saya keluar dari kantor sini, ada yang bisa meneruskan saya ajari Bu. Jadi entah saya bisa mengembangkannya menjadi lebih jauh, istilahnya lebih canggih lagi, ataupun ada yang bisa menggantikan saya di tempat ini ke selanjutannya. Mudah diajarkan intinya seperti itu. Mungkin itu saja jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak. Baik sekali itu rencananya luar biasa. Saya mengapresiasi memang kadang itu kita itu meneliti, itu tadi seperti yang saya sampaikan itu meneliti selesai sampai di sini, sedangkan padahal setelahnya itu harusnya ada ketersambungannya yang pastinya nanti akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Nah, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu, karena sudah selesai untuk rangkaian presentasi dari Room 1 ini, izinkan saya undur diri, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa kalimat bijak terkait penelitian. Penelitian bukanlah sekedar mencari jawaban, tetapi menemukan pertanyaan yang tepat. Dalam setiap penelitian, pertanyaan tersembunyi kunci untuk membuka pintu pengetahuan baru. Dalam penelitian, kesalahan bukanlah kegagalan,
melainkan batu loncatan menuju penemuan yang lebih besar. Bapak Ibu, dari semua presenter, kami sangat mengapresiasi dan sangat baik. Semoga Bapak Ibu semua sukses dalam penelitian selanjutnya dan semakin berkah dan manfaat untuk masyarakat dan dicatat sebagai amal soleh dan tercatat sebagai amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, jika ada salah, kami mohon maaf dan terima kasih pada kesempatan kali ini. Sebelum kami pamit dari panitia, memberikan arahan untuk melakukan foto bersama, maka waktu selanjutnya akan kami serahkan kepada Mas Ilham selaku teknisi room 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilham, silakan untuk memberikan aba-aba jika jika mau foto, silakan. Oh iya, Mas Ilham tidak bisa mic-nya ya. Oke, silakan di aba-aba. Silakan Mas di aba-aba menggunakan chat barangkali. Silakan Mas difotokan. Oke, bagaimana Mas? Izin Bapak Ibu ya, saya telepon Mas Ilham dulu. Ya, baik, oke, silakan memberikan aba-aba di sini. Sudah saya loudspeaker Mas. Bisa on cam semua ya. Ya, Untuk peserta. oke. 3, 2, 1. Sudah Bu, terima kasih. Sudah cukup ya. Terima kasih Mas. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke room utama. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu.